silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih untuk para worship leader, singer dan pemain musik yang luar biasa. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, senang hari ini kita beribadah kembali. Senang? Ya senang ya, tentu senang karena masih ada kesempatan yang diberikan Tuhan bagi kita. Kita masih sehat, masih kuat, masih bisa jalan dan sebagainya. Itu semua karena anugerah Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, bersyukur hari ini. Minggu ini kita akan belajar lanjutan dari minggu yang lalu. Hari ini kita belajar dengan tema menolong orang sakit ya. Saya tadi lihat di WA banyak juga orang yang sakit ya. Jadi ya kebetulan juga hari ini kita membahas bagaimana kita menolong orang sakit. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Markus 2 ayat 1 sampai 12. Markus 2 ayat 1 sampai 12. Yang sudah mendapat katakan amin. Baik, 1, 2, 3 orang lumpuh disembuhkan. Ayat 1. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni? Atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun segera, mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya yang begini, belum pernah kita lihat. Puji Tuhan, sekian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, hari ini kita membahas tema menolong orang sakit. Nah, di sini kita akan membahas mujizat yang terjadi kepada orang lumpuh. Ya, dari perikop ini ada banyak hal yang kita bisa pelajari. Ayat 1. Kemudian sesudah lewat berapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, Kapernaum adalah kota yang menjadi pusat atau basis di mana Yesus mengajar. Jadi Yesus sudah terkenal di Kapernaum di sana. Nah, ada satu di sana rumah, tempat di mana Yesus mengajar. Kalau kita baca di Markus 1, di rumah itu Yesus menyembuhkan mertua dari Petrus. Dan ternyata rumah itu adalah rumah Petrus. Petrus dengan sukarela memberikan rumah mereka menjadi tempat di mana Yesus mengajar. Satu hal yang kita pelajari bahwa Yesus sangat terkenal, ya. Makanya waktu seketika dia mengajar di situ, kemudian dia keluar kota, mengajar di kota lain, di tempat yang lain. Beberapa waktu kemudian dia kembali lagi ke Kapernaum. Nah, ketika orang mendengar bahwa Yesus ada di Kapernaum, ada di rumah Petrus, maka banyak orang datang berbondong-bondong, ya. Ayat 2, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Baik Bapak Saudara, lihat kita belajar seperti Yesus Kristus ya. Dimanapun ia berada,
ada banyak orang datang untuk menemui dia. Keharuman Kristus di mana-mana dan orang selalu datang kepada Yesus karena dia tahu di dalam Yesus ada jawaban. Kita juga sebagai orang yang menerima keselamatan, ya, kita juga harus membawa keharuman Kristus dimanapun kita berada, supaya dimana kita berada kita disambut dengan baik, ya. Dimanapun kita berada ada orang-orang yang datang menunggu kedatangan kita untuk apa? Menerima kabar baik, yaitu Injil keselamatan dan kebenaran. Nah, itu harus yang menjadi patokan kita karena Yesus terlebih dahulu menjadi contoh bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, ada hal yang menarik di ayat 2, ya. Ketika Yesus ada di rumah itu maka datanglah, ya, banyak orang berkerumun di tempat itu. Di rumah itu banyak orang berkerumun, Bapak Ibu Saudara. Nah, kota Kapernaum ini, Bapak Ibu Saudara, adalah kota di mana Yesus banyak membuat mujizat. Kota di mana Yesus banyak mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Namun ada satu catatan bahwa kota Kapernaum itu, saudara-saudara, banyak orang yang tidak bertobat. Nah, disinyalir bahwa orang-orang yang ada di dalam rumah itu yang mendengar kebenaran firman Tuhan mungkin hanya sekelompok orang tertentu. Mungkin yang datang itu hanya sebagai orang yang menonton saja. Atau mungkin orang yang datang di situ melihat bagaimana Yesus melakukan mujizat. Ya, ini gambaran apa, Bapak Ibu Saudara? Terkadang hari-hari ini banyak orang-orang Kristen, ya Bapak Saudara, berkumpul di suatu persekutuan. Entah apa motivasinya, ya. Entah apa motivasinya, kita tidak tahu. Ada banyak orang berkumpul di situ. Mungkin salah satunya ada benar-benar yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Atau mungkin karena ada tujuan tertentu mereka datang sebagai penonton saja dan sebagainya. Ya, sama seperti yang terjadi di Kapernaum itu. Mari kita lihat lagi di bawah. Sementara ia memberitahukan firman kepada mereka, ayat 3. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Bapak Ibu Saudara, dalam pembaca ini ada berapa kelompok, ya. Dan ada makna simbol dari kelompok-kelompok tertentu. Yang pertama adalah tentunya sebagai tokoh utama adalah Yesus Kristus, ya. Yesus Kristus sebagai tokoh utama dalam perikop ini, ya. Dia sebagai sumber kesembuhan, sumber penolong dan sebagainya. Namun ada kelompok berikutnya adalah kerumunan orang banyak tadi, sudah saya jelaskan tadi, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada hal yang menarik di sini perlu kita pelajari, ya. Di mana ada orang banyak berkumpul di situ mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ya. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Ketika mereka melihat ada orang yang menggotong, ya, mengangkat dengan tandu orang lumpuh tadi, ada 4 orang. Mereka mau masuk untuk bertemu dengan Yesus. Tetapi orang yang ada di dalam sangat riskan, Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak memberikan kesempatan bagi mereka untuk berjumpa dengan Tuhan. Ya. Seharusnya, ya, kalau orang yang sudah sering mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tentunya hidupnya akan dipulihkan dan diubahkan. Ya tidak. Tetapi hal yang sangat riskan, Bapak Ibu Saudara. Mereka yang di situ diam-diam, tidak memberi kesempatan bagi 4 orang dan orang lumpuh ini untuk bertemu dengan Yesus, ya. Apa pelajaran bisa kita pelajari dari hal ini, ya? Ada banyak hari ini, ya Tuhan, ya. Ada orang-orang tertentu yang bisa menghalang kita untuk datang kepada Tuhan, tidak memberi akses kepada kita, ya, untuk datang kepada Tuhan. Tapi mari kita belajar sikap hati, sikap iman dari 4 orang ini dan seorang lumpuh ini, ya. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Bapak Ibu Saudara, mereka tidak menyerah. 4 orang ini dan 1 orang lumpuh ini mereka tidak menyerah. Mereka bersikeras bagaimana mereka bisa berjumpa dengan Tuhan. Karena mereka tahu, 4 orang ini tahu, kalau mereka berjumpa dengan Tuhan membawa orang lumpuh ini, mereka percaya, mereka imani bahwa ada kesembuhan dalam Yesus Kristus. Sekalipun ada tantangan, ada banyak orang yang menghalangi mereka untuk berjumpa dengan Tuhan, mereka tidak putus asa, Bapak Saudara. Apa yang mereka lakukan? Mereka lewat atap, Bapak Ibu Saudara. Ya, atap mereka hancurkan supaya mereka bisa
berjumpa dengan Tuhan. Ya, di sana ada atap, Bapak Ibu Saudara. Atap. Kita mungkin berpikir bahwa atap, konsep atap di zaman Yesus itu mungkin agak beda dengan atap kita hari ini ya, membentuk segitiga dan sebagainya. Tetapi atap yang dimaksud di perjanjian lama di zaman Yesus adalah di mana bagian rumah atas itu tidak pakai seng, Bapak Ibu Saudara, tetapi ditaruh balok-balok, kemudian ranting, ditaruh jerami, kemudian ditutup dengan tanah liat. Ya, jadi di atas itu tidak segitiga tetapi rata. Dan di samping rumah itu ada tangga. Kenapa ada tangga? Di mana mereka bisa naik di atas atap itu untuk mereka berjemur dan sebagainya. Orang bilang itu disebut sebagai soto ya, soto rumah. Makanya Raja Daud itu pada suatu ketika dia berjalan di atas soto rumah. Itu artinya dia berkeliling di atas rumah. Jadi sengnya itu, atapnya itu tidak segitiga tapi rata. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Mereka tidak menyerah. Yang mereka lakukanlah naik tangga. Ya, naik tangga dan masuk lewat atap itu. Dia bongkar Bapak Ibu Saudara. Sangat menarik. Kita akan lanjut berikutnya, tetapi sebelum lanjut kita akan menonton ya video yang dikirim oleh Bang Agus. Mungkin kita bisa ada bayangan secara langsung melihat apa yang dicatat oleh Alkitab. Kita bisa melihat langsung di video yang dikirim oleh Bang Agus. Silakan multimedia supaya kita ada bayangan rumah Simon Petrus seperti apa, ada sinagoge dan sebagainya. Apa yang dilakukan Kristus? Mereka membongkar atap, Bapak Ibu Saudara. Atap itu melambangkan penghalang, ya, penghalang antara manusia dan alam. Apapun yang menjadi penghalang, kita harus bongkar, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah rumah mertua Amin, Petrus, Bapak Saudara. di mana Yesus atap itu harus kita bongkar supaya kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Orang lumpuh yang diangkat, digotong dan buka atap rumahnya. Jadi sekali lagi atap ini berbicara tentang sesuatu yang menghalangi hidup kita ya. Membongkar atap itu adalah simbol membuka hati kita. Mungkin ada hal yang menutup hati kita sehingga kita sangat susah untuk berjumpa dengan Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara, mungkin sambil dipersiapkan, mungkin di dalam hati kita, dalam hidup kita, ada hal yang menutup hati kita, yang menjadi atap hati kita. Mari kita lakukan seperti yang dilakukan oleh 4 orang ini bersama orang lumpuh ya. Kita bongkar atap hati kita ya. Kita lepaskan hal-hal yang menjadi penghalang dalam hidup kita untuk berjumpa dengan Tuhan ya. Mungkin itu ketakutan ya, kesombongan, apapun itu yang menghalangi kita untuk berjumpa dengan Kristus, harus kita bongkar Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Amin. Untuk mengalami mujizat Tuhan, terkadang kita harus membongkar hal-hal yang lama, ya, hal-hal yang lama dalam hidup kita. rumah mertua Petrus, di mana Yesus menyembuhkan orang lumpuh yang diangkat, digotong dan buka atap rumahnya. Jadi ruangan yang di tengah itu adalah ruang tamu. Disitulah Yesus duduk dan orang membuka atap pintu rumah dan masuk ke dalamnya. Dan tepat di sini yang putih sana adalah sinagoga. Nah, jadi batu-batu yang hitam itu dari abad pertama. Nah, ya makanya yang hitam, dan di atasnya dibangun sinagoga pada zaman Bizantium yang putih di abad yang keempat. Nah, dipercaya di depan inilah rumahnya Yairus. Ya, salah satu dari batu-batu ini. Masih ingat Yairus yang di putrinya yang sakit
ya, anak Yairus yang sakit dan disembuhkan oleh Yesus. Nih ya, dan lihat peninggalan rumah-rumah pada zaman Yesus. Ini menarik, menggelitik. Anak Yairus itu di depan sinagoga yang harus disembuhkan oleh imam, tetapi Yesus yang menyembuhkan. Ya, ini sinagoga ya. Jadi perempuan-perempuan ada di atas ikut bernyanyi dan sebagainya dalam atas, bukan di satu rumah. Setiap sinagoga Bapak dan Ibu harus punya juga sekolah. Jadi kalau ini sinagoga mereka di mana beribu sekolah, coba lihat yang semacam itu keluar rumah sudah samping. Ini namanya yeshiva, sekolah agama Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu di masa Tuhan Yesus hanya laki-laki yang sekolah, laki-laki yang sekolah sejak umur 6 tahun sampai umur 12 tahun. Ini sinagoga, rumah Yairus, sini, sekitar sini, dan rumah Yesus yang sana, atau rumah Petrus di mana Yesus menyembuhkan, yang atapnya dibuka itu. Ini sinagoga pada zaman Yesus. We have other parts of the country that are much softer and so that you can kind of cut into it. Hadiah untuk kamu. Hei Yesus, kamu luar biasa. Orang tua bilang begitu. Ayo, kami ngajak kamu hadiah. Sinagoga pada zaman Yesus itu 2 lantai. Lantai 1 dihuni oleh laki-laki untuk menyembah, dan lantai 2-nya perempuan-perempuan untuk menyembah Tuhan. Makanya ini ada seperti ini, nah ini untuk lantai 2. Nah, sinagoga biasanya juga adalah sekolah. Nah, ini adalah pintu menuju ruang kelas atau sekolah-sekolah pada zaman itu. And it was Iya. brand new to those disciples and they were thought. Baik, terima kasih. Terima kasih buat Bang Agus dan Kak Eci yang sedang ada di Israel. Salam kami dari Jemaat Makassar. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk video. Baik Bapak Ibu Saudara, dalam video tadi disorot ada rumah Petrus ya. Kemudian ada juga rumah Yairus. Di rumah itu kalau kita lihat, kalau kita perhatikan dalam Alkitab, terjadi mujizat di sana. Ya. Di rumah Petrus, Yesus menyembuhkan ibu mertua dari Petrus. Di rumah Yairus, apa yang terjadi di sana? Yesus membangkitkan anak Yairus yang perempuan 12 tahun. Apa pelajaran bisa kita tarik dari hal itu? Ketika Yesus hadir dalam suatu rumah, mujizat terjadi dalam rumah itu. Oleh karena itu mari kita pastikan bahwa di dalam rumah kita, dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, pastikan bahwa Yesus hadir di sana. Maka hal-hal yang luar biasa terjadi, mujizat terjadi dan sebagainya. Sekalipun ada hal-hal tantangan yang terjadi dalam hidup kita, pastikan Tuhan akan menolong kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita kembali lagi tadi saat mereka membongkar ya, 4 orang ini membongkar atap bersama orang lumpuh ini ya. Sekali lagi atap ini sebagai simbol ya, atap hati kita. Kita perlu jebol, kita perlu hancurkan atap-atap yang menghalangi kita supaya kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Sekalipun untuk berjumpa dengan Tuhan itu ada resikonya Bapak Ibu Saudara. Iya enggak? Membawa orang sakit kepada Tuhan, membawa orang lumpuh kepada Tuhan. Membawa orang untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk menemukan dan menerima keselamatan, itu ada risikonya Bapak Ibu Saudara. Ada tantangannya, tadi ada ya banyak menghalanginya. Mereka tidak berhenti di sana, mereka membongkar rumah, ada risiko ya. Pada saat mereka membongkar, kira-kira orang di bawah terima tidak? Apalagi Petrus Bapak Ibu Saudara, dia akan protes ya. Dia akan protes. Pelajaran yang kita ambil lah, untuk membawa orang berjumpa dengan Tuhan itu tidak mudah. Selalu ada resiko. Tetapi di balik resiko itu kita akan sadar dan mengerti bahwa Tuhan selalu mengendalikan semuanya itu. Tuhan selalu ada di sana memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kembali lagi atap ini berbicara tentang sesuatu yang menghalangi kita ya. Untuk mengalami mujizat Tuhan sekali lagi saya katakan, kadang kita harus membongkar hal-hal lama dalam hidup kita. Mari kita cek, masih adakah hal-hal yang lama dalam hidup kita yang notabene mungkin hal itu akan menghalangi kita
Kita tidak maksimal mengalami Tuhan. Kita tidak maksimal merasakan hadirat Tuhan. Karena masih ada yang hal-hal yang lama dalam hidup kita tidak kita bongkar. Tidak kita tanggalkan dan lepaskan Bapak Saudara. Ya, oleh karena itu pastikan tidak ada hal dalam hati kita, hal-hal yang lama ya, yang bisa menghalangi kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Mungkin salah satunya adalah pola pikir, ya, pikiran negatif thinking, ya, selalu berpikir negatif tentang hal-hal di sekitar kita. Bongkar dan buang hal itu. Hal itu tidak akan membangun iman kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, kebiasaan berdosa, dosa-dosa kecil, coba cek masih adakah? Bongkar hal itu, Bapak Ibu Saudara. Dan rasa tidak percaya, ya, rasa kurang percaya diri. Kita kembali lagi tadi di ayat 4. Coba tampilkan lagi. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Dan usaha mereka berhasil. Mereka bisa menurunkan orang lumpuh ini tepat di depan Tuhan Yesus. Segala usaha mereka tidak sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Ya, demikian juga dalam hidup kita. Tidak ada yang sia-sia kita lakukan. Selalu ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di Alkitab tadi, 4 orang membawa orang lumpuh itu siapa sih mereka? Di sana tidak dijelaskan, ya, tidak dijelaskan mungkin keluarganya, temannya atau apa. Tetapi sekalipun tidak jelas ditulis siapa mereka, mungkin bisa saja teman, bisa saja keluarga, ya. Tetapi Markus sengaja tidak menyebut hubungan mereka, hubungan 4 orang ini dengan orang lumpuh tadi. Sebagai apa? Agar kita belajar bahwa menolong orang sakit bukan hanya tugas keluarga atau teman, tetapi tanggung jawab kasih orang percaya. Ya, sekali lagi, menolong orang sakit bukan hanya tugas keluarga, tetangga atau teman, tetapi itulah tanggung jawab kasih orang percaya. Nah, dalam kehidupan kita mungkin ada orang-orang sakit, ya, orang-orang yang perlu pertolongan. Jangan kita diam diri, Bapak Ibu Saudara. Jangan seperti orang yang berkumpul tadi di rumah itu. Mereka tidak memberi akses, justru mereka menghalangi 4 orang ini dan orang lumpuh ini untuk berjumpa dengan Tuhan. Ya, mari kita punya tanggung jawab, ya, sebagai orang percaya, tanggung jawab kasih orang percaya kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Empat orang ini bisa diartikan juga secara simbolik, Bapak Ibu Saudara, ya. Mereka juga menggambarkan 4 aspek pelayanan kekristenan, ya. Di antaranya itu kasih atau belas kasih yang mendorong untuk menolong orang, Bapak Ibu Saudara. Bayangkan, ya, betapa ribetnya, betapa susahnya menolong orang lumpuh untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Coba kalau tidak didorong oleh kasih atau belas kasih, mereka sudah menyerah, sudahlah, ya, sangat susah, ya. Tetapi oleh karena kasih, oleh karena belas kasih dalam hati mereka, maka hal itu mendorong mereka untuk terus menolong sampai orang ini berjumpa dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, sebagai kesaksian, mungkin kesaksian hidup, beberapa waktu yang lalu mungkin sudah pernah cerita, ya, bagaimana kita menolong orang sakit, bagaimana menolong orang yang dalam tanda kutip lumpuh, bagaimana menolong orang yang tanda kutip terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan dan sebagainya. Singkat cerita, beberapa waktu yang lalu Mama Excel punya namanya pasien, ya, si X. Dia sakit, kemudian Mama Excel ini tergerak untuk meminta kita untuk datang di rumah mereka untuk kita berdoa. Nah, kita janjian hari Minggu, kemudian kita datang di sana, kemudian duduk sebentar, kami berdoa sebentar. Tetapi hari itu apa yang terjadi, Bapak Saudara? Hal itu tidak selesai karena ternyata orang yang kami doakan ini benar-benar dia terikat dengan kuasa kegelapan, roh jahat, Bapak Saudara. Jadi pada saat itu kami kembali ke rumah dan kami janjian lagi untuk minggu depannya untuk kami datang lagi untuk
berdoa buat mereka. Ketika kita melihat ini si X ini, bagaimana dia diikat oleh roh jahat, hidupnya tertekan, hidupnya tersiksa dan sebagainya, tiba-tiba muncul rasa belas kasih kepada orang itu. Kita tidak kenal dia siapa, tidak ada hubungan keluarga dan sebagainya. Tetapi oleh karena tadi saya bilang, ketika kita tergerak oleh belas kasih, maka hal itu kita akan lakukan. Kita tidak kenal dia, tidak ada hubungan apa-apa. Tapi kami bersepakat minggu depannya untuk bertemu dia lagi. Ya, kami puasa, kami berdoa untuk hal itu. Puji Tuhan, ketika kami kembali di minggu itu, minggu depannya, kami mulai doakan dan sebagainya. Dia mengalami kelepasan, dia mengalami labatan, dia terlepas dan kami layani lahir baru. Ya, itu adalah wujud kasih kita. Ada belas kasih untuk menolong orang lepas dari kuasa kegelapan, menolong orang untuk bisa mengalami kasih Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kasih yang sejati tidak hanya berdoa dari jauh, Bapak Ibu Saudara, tetapi berani bertindak dan berkorban. Misalnya berkunjung ke rumah seperti kami lakukan tadi, ke rumah sakit dan sebagainya. Itu harus kita lakukan. Tidak salah kalau kita berdoa dari jauh dari rumah, tetapi kalau kita bisa sempatkan, datanglah. Karena suasananya akan sangat beda. Terkadang orang dalam situasi sakit, ya tidak bisa berbuat apa-apa, mereka ingin dikuatkan, Bapak Ibu Saudara. Kehadiran kita di sana itu akan membuat memberikan energi bagus bagi mereka, energi positif bagi mereka. Kehadiran kita bisa menguatkan mereka. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, 4 aspek pelayanan kekristenan yang dicontohkan oleh 4 orang itu berbicara tentang iman, ya. Iman yang percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Mereka percaya ngotot, pokoknya harus ketemu Yesus. Karena apa? Mereka percaya ketika ketemu Yesus pasti sembuh. Ya, beriman, Bapak Ibu Saudara. Namun beriman, kalau hanya beriman tidak melakukan apa-apa, ya tidak terjadi apa-apa juga. Maka iman tanpa perbuatan itu mati. Tapi mereka bukan hanya beriman, tapi mereka bertindak, mereka melangkah dengan imannya. Maka apa yang terjadi? Kita akan lihat bagaimana mereka dipuji oleh Tuhan di bawah, ya. Mereka percaya bahwa kalau saja orang lumpuh ini bisa sampai di hadapan Yesus, pasti akan sembuh. Itu iman mereka. Kita juga harus punya iman seperti itu. Iman yang aktif, iman yang bergerak, bukan iman mati, Bapak Ibu Saudara. Iman mati maksudnya pasif, hanya duduk di tempat, pasrah dan sebagainya, ya. Kemudian aspek pelayanan kekristenan yang harus kita contoh dari 4 orang ini tentang harapan. Berbicara tentang harapan, harapan yang buat mereka tidak menyerah, ya. Jangan menyerah, Bapak Ibu Saudara, ya. Jangan menyerah. Mungkin baru demam dan sebagainya, kenapa saya sakit terus ini? 1 minggu sakit dan sebagainya, sudah menyerah, angkat tangan dan sebagainya. Mau dibawa ke rumah sakit, ya sudah deh, tak usah, mati saja lebih bagus, ya. Hilang harapannya. Ya, bagaimana menerima mujizat? Bagaimana menerima sesuatu yang besar daripada Tuhan? Belum apa-apa sudah menyerah. Kita harus punya harapan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Tepuk kiri kanannya, harus punya harapan. Ada kesembuhan dalam Yesus. Ada pertolongan dalam Yesus. Amin. Luar biasa. Yang terakhir adalah 4 aspek pelayanan kekristenan yang kita contohi bagi mereka. Perbuatan nyata yang membawa hasil. Perbuatan nyata itu, mereka itu, ya, bisa membuka pintu, Bapak Ibu Saudara, ya. Berkat dan keselamatan bagi orang lain. Tanpa perbuatan nyata dari ke-4 orang itu, orang lumpuh itu tidak bisa sampai kepada Yesus dan tidak menerima kesembuhan jiwa dan tubuh, ya. Perbuatan nyata menghasilkan buah. Jadi jangan menyerah. Jangan menyerah di tengah jalan, ya. Harapan, selalu ada harapan, ya. Dalam jerih payah kita pasti ada hasilnya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Baik, kita baca di ayat 5. Coba tampilkan lagi. Saya baca di sini. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ya. Ketika Yesus melihat iman mereka, kata mereka di sini jamak, ya. Kata mereka itu, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ketika Yesus melihat, bukan hanya melihat orang lumpuh ini, tetapi melihat iman dari 4 orang ini.
Di sana ada apa? Ada iman kolektif. Dan itu menarik perhatian Tuhan Yesus. Ya, bayangkan saja kalau orang lumpuh ini tidak mau dibawa oleh 4 orang yang menolak. Artinya dia sudah menyerah. Dia tidak mendapatkan mujizat. Dia tidak mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Ya, oleh karena itu dengan iman kolektif itu menarik perhatian Tuhan Yesus. Makanya ketika Yesus melihat iman mereka, artinya apa? Yesus benar-benar memperhatikan iman mereka, kasih mereka, tekad mereka, harapan mereka. Itu menggerakkan Tuhan Yesus untuk melakukan sesuatu. Apa yang dilakukan sesuatu oleh Tuhan? Coba tampilkan lagi. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ketika Yesus melihat iman kolektif ini mendorong Yesus melakukan sesuatu yang hebat dan luar biasa. Dia berkata dengan otoritasnya, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ya, Tuhan tidak menjamah kakinya lumpuh harus berjalan dulu. Tapi Tuhan tahu apa yang pertama dia bereskan. Dia bereskan adalah dosanya. Ya, dia bereskan dosanya dulu. Buat apa dia bisa berjalan kembali, sehat kembali. Tapi kemudian dia kembali ke rumahnya, kemudian dia berdosa lagi. Sembuh tetapi tidak selamat. Tetapi Tuhan dengan otoritasnya memastikan dosanya diampuni. Kalau dosanya diampuni selamat tidak? Selamat. Dia menerima apa? Berkat ganda Bapak Ibu Saudara. Ya, selamat oke. Dia menerima kesembuhan yang luar biasa. Itu karena apa? Tuhan melihat iman itu. Adakah iman di hati kita hari ini? Kuasa Tuhan, otoritas Tuhan bekerja di atas iman kolektif yang dilihat oleh Yesus. Kalau kita punya iman secara kolektif, Yesus dengan otoritas, dengan kealahannya berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dengan otoritas keilahiannya Allah berkata ketika melihat iman kolektif di antara kita semua, maka dia melakukan hal yang besar di tengah-tengah kita. Amin. Oleh karena itu pastikan bahwa kita memiliki iman kolektif itu. Bayangkan kalau hanya 4 orang ini yang memiliki iman, kemudian satu ini tidak. Ya, agak susah, agak berat ya untuk berjumpa dengan Tuhan. Kadang seorang yang sakit secara fisik atau rohani tidak mampu datang sendiri kepada Yesus, tetapi iman orang lain dapat menolongnya. Iya enggak? Dalam Roma 15 ayat 1 berkata, coba tampilkan. Sekali lagi, kadang seorang yang sakit secara fisik atau rohani tidak mampu datang sendiri kepada Yesus, tapi iman orang lain dapat menolongnya. Ya, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ya, siapa yang kuat ini? Ya kita yang tentunya sudah pernah punya pengalaman ditolong oleh Tuhan. Ya enggak? Kita yang sudah menerima karunia daripada Tuhan. Ya, kita harus menolong orang lain untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Di sana dikatakan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Jangan kita hanya hidup untuk diri kita sendiri, menikmati firman untuk diri kita sendiri. Akhirnya kita menjadi pohon yang daunnya lebat, tidak berbuah. Karena apa? Kita hanya menikmati firman untuk diri kita sendiri. Ya. Kita tidak peduli dengan lingkungan kita tidak peduli dengan kehidupan sosial kita. Akhirnya apa? Hidup kita tidak menjadi berkat. Amin Bapak Saudara. Mari kita pastikan kita bukan hanya seorang pendengar saja, pendengar firman, tetapi pelaku juga. Ketika kita menjadi pelaku, maka kita akan menjadi orang yang peka, bisa menolong orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang butuh pertolongan doa, kita akan menjadi peka di sana. Amin. Orang lumpuh pada zaman itu dipandang oleh masyarakat sebagai orang yang berdosa, ya. Katanya dikutuk oleh Allah. Kalau kita belajar dalam Yohanes 9 ayat 2 dan 3, muridnya itu tanya kepada Tuhan saat melihat orang buta, "Tuhan, siapa yang berdosa sebenarnya ini? Orang yang buta itu atau orang tuanya?" Coba bisa ditampilkan ya. Dalam Yohanes 9 ayat 2 sampai 3. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta." Ayat 3. Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia."
Pekerjaan siapa? Pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ada banyak hal yang Yesus kerjakan, menyembuhkan orang buta, kusta, lumpuh. Bagi orang Israel di zaman Yesus, orang-orang ini dikucilkan, ya, dipisahkan, diisolasi. Mereka tidak layak dalam kumpulan. Mereka bilang najis. Tapi apa yang Tuhan bilang? Mereka bukan karena dosa, seperti yang dipandang oleh orang Israel pada umumnya pada saat itu. Tapi Tuhan bilang apa? Karena pekerjaan-pekerjaan Allah akan dinyatakan lewat kelumpuhannya itu. Pekerjaan-pekerjaan Allah akan dinyatakan lewat sakit penyakitnya itu. Izinkanlah kalau hari ini, ya, ada hal-hal yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, dalam pergumulan hidup kita, apapun itu, pastikan kita punya iman bahwa mungkin Tuhan mengizinkan ini karena Tuhan menghendaki ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan lewat hidup kita. Apa kita mau ikhlas pekerjaan Tuhan bisa dinyatakan lewat kita? Kalau Tuhan berkehendak, kenapa kita harus menolak? Dan pada akhirnya yang dimuliakan bukan kita, Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Orang lumpuh ini menggambarkan keadaan manusia berdosa yang di hadapan Allah yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang hanya meminta belas kasih dari orang lain. Ya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ada banyak orang saat itu tidak memperhatikan dia. Dari sekian banyak hanya 4 orang yang peduli. Ya. Lumpuh secara fisik menggambarkan kelumpuhan rohani, ya. Secara simbolik ini berbicara tentang lumpuh kerohanian, ya. Tidak mampu datang kepada Allah tanpa pertolongan. Adakah di antara kita yang lumpuh rohaninya, yang perlu dituntun kepada Tuhan? Tolonglah dia. Mungkin lewat hidup kita dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Amin. Ia tidak bisa mencapai Yesus sendiri, harus dibawa oleh 4 orang. Ya. Mari kita peka untuk melihat sekeliling kita. Ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan orang lain untuk membawa kita kepada Tuhan lewat doa, penginjilan, dan kasih. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain. Kita butuh sesama kita untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Karena ada fase di mana kita mengalami lemah, kita tidak kuat. Kita butuh orang lain untuk menopang kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ayat 5, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ayat 6, tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Ayat 10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dalam, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Ayat 11, kepadamu katakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Bapak Ibu Saudara, di ayat 10 ini sekali lagi Yesus secara terbuka, ya, menunjukkan otoritas dan keilahiannya. Apa yang dikatakan? Tetapi supaya kamu tahu, ya, supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa. Yesus sedang menunjukkan jati dirinya sebagai Allah di situ. Karena yang bisa menyembuhkan, yang bisa mengampuni dosa adalah Allah itu sendiri. Yesus dengan terbuka pada saat itu. Apa tujuannya? Membuktikan kepada orang-orang itu, ahli-ahli Taurat, saya bukan hanya manusia 100%, tapi saya juga Allah. Saya punya otoritas, saya punya kuasa melakukan apapun, bahkan untuk mengampuni orang berdosa ini. Sekali lagi dengan terbuka, Yesus menunjukkan jati dirinya sebagai Allah, menunjukkan keilahiannya, ya, bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, dia katakan kepada orang lumpuh, bangunlah, angkat tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera berangkat, mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu.
Bagaimana Yesus menunjukkan otoritasnya di hadapan bangsa Israel pada saat itu, orang yang sedang mendengarkan firman Tuhan dan juga ahli Taurat, dan juga pada saat Yesus berkomunikasi dengan ahli Taurat, orang lumpuh itu dia hanya mendengar percakapan mereka, perbantahan dari bangsa Israel itu pada saat itu, ahli Taurat itu. Tetapi ketika dia mendengar, dikatakan kepadamu kukatakan, ya, kalimat ini menegaskan otoritas pribadi Yesus. Ketika Yesus berkata bangunlah, ia memanggil kita untuk tidak harus hidup dalam kelumpuhan dosa, ketakutan dan keputusasaan, tetapi mulai berjalan dalam iman baru. Ya, dengan otoritas itu membuat dia langsung bangun, bahwa dia percaya dengan otoritas itu dia bisa mengalami kesembuhan, dia bisa berjalan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kemudian di sana dikatakan angkatlah tempat tidurmu. Itu adalah bukti kesembuhan dan hidup baru. Ya, tilam ini adalah tempat di mana dia untuk tidur minta belas kasih. Tetapi pada saat itu apa yang dikatakan? Dia angkat tilamnya. Ya, artinya apa? Ketika dia angkat tilam di sana dikatakan bukti kesembuhan dan hidup baru. Ya. Angkatlah tempat tidurmu berarti jangan biarkan masa lalumu menjadi alasan untuk tidak maju. Ya. Jangan dihantui oleh masa lalu, Bapak Ibu Saudara. Biarlah masa lalu menjadi saksi tentang kuasa Tuhan, ya, yang memulihkanmu. Ketika kita melihat masa lalu, lihatlah bagaimana Tuhan menolong kita bisa ada di masa depan ini. Dan kita percaya Tuhan akan menolong juga di masa yang akan datang. Ya, pulanglah ke rumahmu. Ini berbicara tentang pemulihan kehidupan dan hubungan. Ya, dia sudah terbuang dari keluarga karena sakit, ya, disisihkan dan sebagainya. Tetapi dia kembali ke rumah, menunjukkan apa? Pemulihan kehidupan dan hubungan diperbaiki dengan keluarganya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yesus tidak hanya memulihkan tubuhnya tetapi juga mengembalikannya ke komunitasnya, ke keluarganya. Ya. Di masa itu orang sakit dianggap najis atau berdosa sehingga dikucilkan, dan masyarakat dan rumah ibadah tidak menginginkan mereka untuk hadir di sana. Tapi pada hari itu dia kembali ke masyarakat, memperlihatkan diri. Dia bukan orang lumpuh lagi, tapi orang yang mengalami kemenangan di mana dosanya diampuni dan dia boleh mengalami kesembuhan dari lumpuh menjadi orang yang bisa berjalan. Dia menyaksikan hidupnya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Coba kita lihat ayat 12. Dan orang itu pun bangun segera berangkat, mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang itu, sehingga mereka semuanya takjub lalu memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara, apa tindakan kita ketika Tuhan melakukan mujizat dalam hidup kita? Ya, apa kita berdiam diri? Kita bisa lihat contoh dari orang lumpuh ini, ya. Segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Dia pergi keluar untuk apa? Menyaksikan kepada semua orang bahwa saya tidak lumpuh lagi, ya. Saya tidak seperti dulu lagi, ya. Apa pesan yang bisa kita ambil? Ketika kita mengalami pemulihan daripada Tuhan, kita harus menjadi saksi bagi semua orang bahwa sungguh karena anugerah Tuhan kita mengalami pemulihan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadilah saksi, Bapak Ibu Saudara. Di mana kita sakit disembuhkan dengan ajaib, bersaksilah. Ya, jangan didiamkan, Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan menolong kita, melewatkan kita dari hal-hal yang jahat, bersaksilah supaya nama Tuhan dimuliakan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Inti dari semua kejadian di atas adalah semua orang yang melihat kejadian itu, apa yang mereka lakukan? Memuliakan Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, ketika kita menolong orang lain, bukan untuk memuliakan diri kita supaya dikatakan, oh yu tauwa mantapna. Bukan itu. Nama Tuhan yang dimuliakan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ketika orang-orang melihat sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kita, kita jangan terlalu bangga, oh karena saya itu. Oh bukan. Di atas semuanya Tuhanlah yang dimuliakan. Sepakat Bapak Ibu Saudara? Jadi sekali lagi tujuan akhir dari menolong orang sakit adalah memuliakan Tuhan dan membawa mereka kepada iman yang sejati. Terakhir Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan untuk mengaplikasikan firman Tuhan ini? Coba kita periksa tetangga kita,
orang-orang di sekitar kita, adakah mereka perlu untuk ditolong? Mungkin tidak sakit secara fisik, tetapi rohnya sakit, jiwanya sakit. Datanglah kepada mereka. Sekali lagi untuk menolong orang sakit ini, lumpuh secara rohani, lumpuh secara jasmani, tidak mudah untuk menolong mereka sehingga sampai mereka berjumpa dengan Tuhan. Ada banyak tantangan. Jangan sampai kita menyerah, ya. Apapun yang menjadi tantangan, ya. Orang banyak, orang-orang di sekitar kita menjelek-jelekan kita, membuli kita, abaikan saja, ya. Cari cara lain. Kita harus kreatif untuk bisa menolong orang berjumpa dengan Tuhan, mengalami mujizat dengan Tuhan. Jangan mudah menyerah. Berharap dalam minggu depan kita bisa menemukan siapa, doakanlah. Tuntun dan bawa dia kepada Yesus sampai dia benar-benar mengalami pemulihan sejati. Jiwanya pulih, jasmaninya juga pulih secara utuh. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi hal yang perlu kita aplikasikan adalah pertama, mari kita menolong dengan tindakan nyata, ya. Tindakan nyata seperti 4 orang tadi, ya. Tidak cukup hanya berkata kasihan ya. Kasihan ya. Atau saya akan doakan. Kadang kita dipanggil untuk berbuat sesuatu, misalnya menjenguk, memberi bantuan, atau mendoakan langsung, ya. Bukti nyata Bapak Saudara, menolong dengan tindakan nyata. Itu PR kita, ya. Yang kita aplikasikan di minggu depan. Bisa ini Bapak Saudara? Bisa ini? Tidak berat. Amin Bapak Saudara. Yang kedua, berani menghadapi rintangan. Sekali lagi dalam melayani Tuhan, menolong orang berjumpa dengan Tuhan, selalu ada rintangan. Kadang ada kesulitan menolong orang lain, waktu, biaya, atau penolakan. Tapi seperti 4 orang itu, kasih sejati tidak mudah menyerah, ya. Berani menghadapi rintangan. Kadang ada kesulitan menolong orang, waktu, biaya, atau penolakan. Tapi seperti 4 orang itu, kasih sejati tidak mudah menyerah. Sekali lagi, jangan mudah menyerah. Tepuk kiri kanan, jangan mudah menyerah untuk menolong orang. Ada harga yang perlu dibayar, ya. Waktu, tenaga, pikiran, biaya, dan sebagainya, ya. Bawa orang sakit kepada Yesus, bukan hanya menolong secara fisik, tapi juga secara rohani, mengantar mereka mengenal Yesus, sumber kesembuhan sejati. Terakhir, pelayanan kasih menghasilkan kemuliaan bagi Allah. Menghasilkan kemuliaan bagi Allah. Sekali lagi, menghasilkan kemuliaan bagi Allah. Akhir dari kisah ini, semua orang memuliakan Allah. Artinya setiap tindakan kasih yang lahir dari iman akan membawa orang lain memuliakan Tuhan. Sekali lagi, ending dari pelayanan kita, ending dari kita untuk menolong orang, bukan kita yang dipermuliakan, tetapi Tuhan dipermuliakan di atas semuanya itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya undang pemusik untuk maju ke depan, kita akan tutup. Tampilkan Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Mari kita bertolong-tolong, ya, menanggung beban. Siapa yang perlu dibantu, siapa yang perlu ditolong, ya. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, hukum kasih tadi itu. Amin Bapak Ibu.